Platform WorldCoin tengah ramai dibicarakan karena menawarkan imbalan uang dengan melakukan pemindaian retina mata pengguna. Bagaimana kemudian sistem kerja platform ini? Apakah ada bahaya mengintai terkait penggunaan data pribadi di balik sistem ini? Kita akan bahas bersama Ketua Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja. Mas Ardi, selamat sore. Selamat sore Mbak Elvira. Mas Ardi, apa itu sebenarnya platform WorldCoin ini dan seperti apa sistem kerja pemberian imbalannya? Ini sesuatu yang baru, cukup viral dan sampai akhirnya dibekukan oleh Komdigi. Sebetulnya ini kan kegiatan sudah cukup lama ya sejak mereka mendapatkan izin dari Kominfo pada saat itu ya. Kan saya juga bingung aja sekarang kok jadi viral ya, masalahnya di mana gitu. Tapi intinya gini, ini teknologi sebenarnya inovatif ya, teknologi yang relatif baru untuk biometrik dan itu mengedepankan anonim ya, teknologi anonim. Artinya apa? Itu tidak ada identitas orang yang melekat pada sistem mereka, sehingga ini boleh dikatakan kita lihat ini mungkin suatu teknologi yang kedepannya mungkin akan menjadi standar ya di dalam sistem perlindungan data dan sistem teknologi biometrik ya. Jadi ini cukup lumayan dan setahu saya yang namanya WorldCoin itu sudah tidak dipakai lagi ya. Terus kedua, mereka kan udah berganti perusahaan ya, namanya sekarang kok nggak salah TFH apa sama itu, pokoknya itu WorldCoin itu diakuisisi oleh mereka gitu, sehingga prosedur-prosedur yang dulunya mungkin ada kekurangan itu sudah diperbaiki oleh mereka. Dan ini boleh dikatakan cukup lumayan inovatif kok teknologinya, dan ya kok soal resikonya relatif ya, tergantung sudut pandang bagaimana ya kita melihatnya. Tapi melihat apa yang dilakukan pemerintah, saya rasa ini juga sudah suatu hal yang tepat ya, karena ini juga dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat ya, agar tidak bergejolak gitu. Oke, teknologinya luar biasa, maju begitu, tapi ada potensi juga di sana, ada resiko. Seperti apa kemudian resikonya? Ya, yang sekarang dikhawatirkan itu adalah transmisi iris mata ya, itu dikirim keluar datanya. Tapi setahu saya itu data itu tidak dikirim keluar, itu ada di Indonesia semua, di dalam direkam di perangkat itu sendiri. Dan bagi yang merekam iris matanya itu tidak melekat ada nama di situ, tidak ada identitas orang, artinya dia cuma diberikan identitas digital ya, digital ID yang mereka bisa pergunakan nanti ke depan untuk masa depan, jikalau sudah penggunaan identitas digital sudah semakin berkembang ya, tentunya itu bisa dipergunakan gitu. Oke, sebagian warga memang menyambut gembira karena ini mendapatkan uang dengan cara mudah. Sebagian lagi menilai kalau hal-hal seperti ini dilakukan, jangan-jangan di kemudian hari ada bahaya mengintai. Menurut Anda? Betul, jadi gini ya, tidak ada teknologi yang sempurna ya. Itu kita harus garis bawahi. AI pun juga tidak sempurna. Jadi memang kita juga harus melihat teknologi apapun ya, secanggih apapun ya, itu kita juga harus bijak melihatnya. Yang penting gini, jangan kita melihat teknologi itu sebelah mata. Artinya kita juga perlu mengedukasi diri kita, mempelajari ya. Jangan juga mendengar omongan orang sepihak ya yang tidak paham. Akhirnya jadi merugikan masyarakat sendiri ya, pabrikan pemilik teknologinya. Bahkan juga sekarang ini terus terang aja jadi masalah juga, ada kekhawatiran teman-teman investor di luar negeri ini kalau begini investasi di bidang IT juga akan jadi masalah gitu. Nah ini juga jadi dimensinya kompleks nih ya, dengan pembukuan izin ini. Jadi ini perlu duduk bareng ini pemerintah, pemilik platformnya dan mungkin teman-teman yang bisa melihat secara independen ya, duduk bareng nih lihat nih masalahnya di mana. Oke, ini bukan sesuatu yang baru karena Anda bilang ini suatu inovasi, teknologi yang luar biasa. Tapi platform lain ada yang juga menggunakan hal yang serupa tidak? Setahu saya belum, tapi yang mirip itu banyak ya, terkait dengan biometrik ya, seperti yang kita lihat di imigrasi ya, autogate imigrasi, terus tidak di kereta api juga menggunakan, tapi ini kan melekat dengan identitas orang, artinya ada nama orang di balik itu semua. Dan ini juga sebenarnya tidak berbeda jauh, cuman kalau ini cuman ada cuman digital ID, tapi tidak melekat ada nama orang atau dan sebagainya.
Baik, terakhir Mas Ardi untuk membangun awareness, ini ramai viral di sosial media, kemudian ada langkah preventif begitu ya kata Komdiji, pembekuan sementara, tapi kita masih menunggu bagaimana hasil akhirnya. Tapi awareness sendiri bagi masyarakat terkait inovasi atau apapun itu, kita tahu perkembangan teknologi cukup luar biasa ke depannya. Ya, jadi ini memang perlu suatu ya bukannya literasi digital, tapi juga semua pemilik platform ya Mhm. yang mengembangkan teknologi canggih ini juga harus punya andil di dalam mengedukasi masyarakat. Jangan hanya roll out memperkenalkan kepada masyarakat teknologi ini canggih segala macam, tapi enggak, masyarakat harus diedukasi. Karena kalau tidak diedukasi, kita akan terus tertinggal di era digital ini, dan apalagi teknologi ini kan berubah cepat sekali ya, durasinya. Hari ini ada satu teknologi, besok ada teknologi lainnya. Ini kalau nggak didorong edukasi yang masif kepada masyarakat, ya terus terang ini gejolak-gejolak seperti ini pasti akan muncul terus-menerus. Mhm. Oke, baik. Sekali lagi pesan untuk pemerintah seperti apa? Karena tadi Mas Ari mengatakan bahwa harus duduk bareng, kita berbicara mengenai investasi di bidang digital di masa mendatang. Ya, jadi ini harus disiasati dengan bijak ya, karena kita ini membutuhkan teknologi ya, teknologi apalagi pemerintah sekarang lagi gencar-gencarnya mendorong transformasi digital di berbagai sektor ya. Jadi kita juga harus hati-hati karena ini teknologi kita bergantung pada pihak luar ya, kita tidak mengembangkan teknologi sendiri ya, kita bergantung pada pihak luar. Artinya kita juga harus bijak ya, jangan kita justru dengan tindakan-tindakan yang tanpa pertimbangan atau reaktif ini justru membuat investor-investor teknologi ya yang ingin berinvestasi di Indonesia itu mulai khawatir dan mengurungkan niatnya untuk investasi di Indonesia. Oke, menurut Anda pemblokiran ini tindakan pembekuan sementara ini tindakan reaktif bukan preventif? Menurut saya reaktif karena izinnya kan dari Kominfo, Komdiji. Artinya kalau udah mengajukan izin ya, itu ada izin dari BKPM, ada izin dari izin TSN dari Komdiji. Seharusnya kan dari tahap perizinan itu sudah dievaluasi teknologi kelayakannya apakah sudah mengacu pada undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data dan sebagainya. Nah itu kalau sekarang ini ya itu terus terang aja ini jadi pertanyaan juga gitu. Dan itu juga akan menimbulkan pertanyaan bagi PSI-PSI lainnya, apakah nanti ketika mereka beroperasi akan dicabut atau enggak gitu. Tapi Oke, memang pemerintah harus bijak dan sangat hati-hati di dalam menyikapi keadaan yang sekarang dihadapi oleh world ini. oke, baik. Kita masih menunggu bagaimana nanti tindak lanjut dari Komdiji. Tapi sekali lagi kami ingin memastikan apakah betul platform ini aman begitu dan menjamin begitu data-data dari para pengguna yang kemudian yang sudah melakukan scan retina dan sudah menerima imbalan uang. Kalau saya lihat itu memang aman ya, lihat teknologinya inovatif, tapi kita nggak tahu nanti kemudian ada hal yang di luar itu, karena kan mereka sendiri juga tidak sendiri ya, artinya mereka bekerja sama dengan pihak lain ya, dengan PSI-PSI lainnya. Dan kita nggak tahu kebocoran data itu bisa terjadi di mana saja. Artinya tidak hanya bersumber pada satu teknologi, bisa juga pada vendor mereka ya, supplier mereka dan sebagainya. Artinya bocoran data itu bisa terjadi di mana saja. Tapi yang Oke, jelas compliance kepatuhan mereka itu menurut saya sudah mengikuti standar-standar yang standar teknologi keamanan biometrik yang selama ini sudah berlaku di Indonesia. baik. Ketua Indonesia Cyber Security Forum Ardi Suteja. Mas Ardi, terima kasih berbagi catatan kritis Terima Anda kasih. sore hari ini. Selamat Selamat sore. sore.